Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Triana dari kelas 98 Pilihan Demokrasi dan HAM PGST Bone FIP UNM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apakah pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB melanggar hak asasi manusia. Baiklah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Kemudian pengertian kedua yaitu menurut Johann Luke yang menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang dibawa dari sejak lahir yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Nah, dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu sudah ada dalam diri manusia sejak manusia itu lahir ke dunia, yang dimana hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa dan hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena bersifat mutlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Adapun yang diatur dalam kebijakan ini yaitu pembatasan jam beraktivitas. Nah, kemudian apakah PSBB ini melanggar hak asasi manusia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam hak asasi manusia terdapat dua jenis hak. Yang pertama, hak yang dapat dibatasi, yang kedua, hak yang tidak dapat dibatasi. Nah, hak yang dapat dibatasi di sini apabila negara sedang berada dalam keadaan tertentu atau negara sedang berada dalam keadaan terancam. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa hak dapat dibatasi ataupun dikurangi apabila negara dan keberadaannya sedang berada dalam keadaan tertentu atau sedang terancam. Nah, kemudian yang kedua yaitu hak yang tidak dapat dibatasi, yaitu seperti contohnya hak untuk hidup. Hak tersebut tidak akan dapat dibatasi oleh apapun dan dengan alasan apapun. Nah, mendengar penjelasan tersebut yang dimana kita ketahui bahwa PSBB dilakukan atau diterapkan dengan tujuan untuk mencegah penularan COVID-19, di mana COVID-19 ini telah memakan banyak korban jiwa di seluruh dunia dan tidak terkecuali di negara kita yaitu Indonesia. Telah memakan banyak korban yaitu ribuan korban yang telah dilenyapkan oleh COVID-19 ini. Melihat hal tersebut tentunya dapat dikatakan bahwa COVID-19 ini mengancam negara dan keberadaan negara kita, termasuk rakyat atau masyarakat Indonesia yang terdapat di dalam negara kita. Nah, tentunya dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PSBB ini tidaklah melanggar hak asasi manusia. PSBB semata-mata diterapkan karena untuk mempertahankan atau melindungi rakyat dan negara kita itu, yaitu Indonesia. Nah, kemudian mengapa kemudian muncul pertanyaan bahwa PSBB ini melanggar hak asasi manusia? Salah satu contoh yang saya berikan dalam penerapan PSBB ini telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka oleh anggota Polri, di mana pada saat melakukan pengamanan di tengah pandemi COVID ini. Kekerasan tersebut terjadi tepatnya di Manggarai di NTT. Nah, mungkin hal itulah yang menyebabkan mengapa masyarakat atau orang-orang berpikiran bahwa PSBB ini melanggar hak asasi manusia. Nah, kemudian bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan agar dalam penerapan PSBB ini tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Nah, untuk
mengatasi hal tersebut, Komnas HAM telah meminta kepada pihak kepolisian agar menggunakan pendekatan restoratif justice, yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang peka terhadap masalah korban. Pendekatan ini merupakan alternatif dari penyelesaian masalah tindak pidana, yang dimana dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana maupun korban. Nah, dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu tidak melanggar hak asasi manusia. PSBB semata-mata diterapkan hanya untuk melindungi negara kita ataupun rakyat yang ada di negara kita. Kemudian PSBB ini masuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Nah, kemudian melihat kasus yang tadi saya jelaskan, yang dimana telah terjadi tindak kekerasan oleh anggota Polri terhadap korban. Nah, di sini bukanlah PSBB-nya yang salah, namun penerapan PSBB tersebutlah yang kurang tepat. Nah, dalam hal itu, Komnas HAM juga telah memberikan solusi, yaitu meminta kepada pihak kepolisian agar menggunakan pendekatan restoratif justice dalam mengamankan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.